Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum, supaya lebih jelasnya, nanti akan ada 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau diberi simbol N kecil. Untuk kulit K, bilangan kuantum utamanya 1, kulit L 2, kulit M 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan kuantum azimut yang disingkat dengan L kecil dan bilangan kuantum magnetik yang disingkat dengan M kecil. Ya, nanti akan kita bahas ini supaya lebih gampang. Kita lanjut dulu. Bilangan kuantum spin, ya, atau S kecil. Nah, seperti ini kisi-kisinya. Supaya lebih memahami, kita akan langsung membahas contoh. Yang pertama, ada oksigen yang memiliki jumlah elektron sebanyak 8. Nah, oksigen yang memiliki jumlah elektron sebanyak 8 akan kita tentukan bilangan kuantumnya. Ya, bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spinnya. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan adalah menentukan dulu konfigurasi elektron dari oksigen yang memiliki jumlah elektron 8, di mana konfigurasi elektronnya akan seperti ini. 1s2, 2s2, 2p4. Kita fokus pada pengisian elektron yang terakhir, yaitu 2p4. Untuk menentukan bilangan kuantum utamanya, atau N kecilnya, kita lihat di sini ada angka 2 di sini, ya, maka dia ada di kulit kedua, sehingga bilangan kuantum utamanya adalah, atau N-nya sama dengan 2. Setelah menentukan bilangan kuantum utamanya, kita lanjut dengan menentukan bilangan kuantum azimutnya, atau L kecil. Yaitu karena dia 2p4, berarti orbitalnya P, maka bilangan kuantum azimutnya, atau L kecilnya sama dengan 1. Sudah, bilangan kuantum utama sudah, bilangan kuantum azimut sudah, lanjut ke bilangan kuantum magnetik. 2p4 orbitalnya P, maka gambaran orbitalnya seperti ini. Memiliki 3 kotak. Kita buat, ya, ada 3 kotak. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya ada negatif 1, ada 0, ada positif 1. Kita mulai dulu dari yang paling tengah, di bawahnya kita buat 0, kemudian ke kanan positif 1, kemudian ke kiri negatif 1. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengisi elektron pada orbital. Ya, karena elektron yang harus diisi adalah 4, maka kita isi 4 nanti di sini. Cara pengisiannya adalah kita isi dari yang paling kiri ke yang paling kanan dengan yang pertama yang kita isi dengan tanda panah ke atas. Seperti ini ya. Kita isi. Kita mau isi 4, kita isi dulu 1, kemudian ke kanan 2, kemudian ke kanan lagi 3. Sudah terisi 3, kemudian kembali lagi ke yang paling kiri dengan tanda panah ke bawah 4. Seperti itu ya. Jadi pengisiannya dimulai dari yang paling kiri ke yang paling kanan dengan tanda panah ke atas dulu. 1, 2, 3, sudah. Kemudian kembali lagi ke yang paling kiri, tapi tanda panahnya ke bawah. 4, 5, 6. Seperti itu ya pengisiannya. Dimulai dari yang paling kiri ke yang paling kanan dengan tanda panah ke atas dulu. Sudah sampai yang ke yang paling kanan, kembali lagi ke yang paling kiri dengan tanda panah ke bawah. Kalau pengisiannya seperti ini salah. 1, tanda panah yang ke atas dulu, kemudian 2, tanda panah yang ke bawah. Begitu ya. Ini salah, pengisian seperti ini salah. Diisi di atas dulu, diisi dulu dengan tanda panah ke atas, baru diisi lagi dengan tanda panah ke bawah. Salah pengisian seperti ini ya. Pengisian untuk orbital, pengisian elektron pada orbital seperti ini salah. Yang seperti ini benar. Ya. Kita kembali lagi kemari. Karena yang terakhir kita isi tadi pada orbital yang ini, pada posisi ini, dengan angka di bawahnya negatif 1, maka nilai kuantum magnetiknya atau M-nya adalah negatif 1. Kemudian
Bilangan kuantum utama sudah, bilangan kuantum azimut sudah, bilangan kuantum magnetik sudah. Selanjutnya menentukan bilangan kuantum spin atau S kecil. Kalau tanda panahnya ke atas, maka nilai S-nya positif setengah. Kalau tanda panahnya ke bawah, maka nilai S-nya negatif setengah. Kebetulan yang kita kerjakan kali ini, tanda panahnya ke bawah, maka nilai S-nya sama dengan negatif setengah. Seperti itu. Lanjut, untuk contoh berikutnya, kita ada nikel yang memiliki jumlah elektron sebanyak 28. Yang akan kita tentukan bilangan kuantum utamanya, bilangan kuantum azimutnya, bilangan kuantum magnetiknya, dan bilangan kuantum spinnya. Langkah awal adalah dengan menentukan dulu konfigurasi elektron daripada nikel ini sendiri, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Kita fokus pada pengisian konfigurasi elektron yang terakhir ya. Karena di sini ada angka 3, maka bilangan kuantum utamanya atau n kecilnya sama dengan 3. Lanjut, bilangan kuantum azimutnya atau L kecilnya, yaitu 3d8, berarti orbitalnya adalah D. Untuk orbital D, maka bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan 2. Kemudian kita menentukan bilangan kuantum magnetiknya. Orbitalnya D, bilangan kuantum magnetiknya seperti ini, ada 5 kotaknya, kita buat 5 kotaknya. Kemudian ada angkanya, untuk menentukan bilangan kuantum magnetiknya ada angkanya, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Kita mulai dari yang paling tengah dulu, yaitu 0. Kemudian ke kanan, positif 1, ke kanan lagi, positif 2. Kemudian ke kiri, negatif 1, kemudian ke kiri lagi, negatif 2. Selanjutnya, kita mengisikan elektronnya dengan pengisian dimulai dari yang paling kiri ke yang paling kanan, diawali dengan tanda panah ke atas. Ada 8 yang mau kita isi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali lagi ke yang paling kiri. Dengan tanda panah ke bawah. 6, 7, 8. Karena pengisian yang terakhir jatuh pada orbital ini, dan angka yang di bawahnya ada 0, maka nilai kuantum magnetiknya adalah M sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian ada bilangan kuantum spin atau S kecilnya. Kalau tanda panahnya ke atas, maka nilai S-nya positif setengah. Kalau tanda panahnya ke bawah, maka nilai S-nya negatif setengah. Maka untuk pembahasan kali ini, karena tanda panahnya ke bawah, nilai S-nya sama dengan negatif setengah. Untuk lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ada litium yang memiliki jumlah elektron sebanyak 3. Kita akan menentukan bilangan kuantum utamanya, bilangan kuantum azimutnya, bilangan kuantum magnetiknya, dan bilangan kuantum spinnya. Yang pertama kita menentukan dulu konfigurasi elektronnya, di mana konfigurasi elektronnya akan menjadi seperti ini, 1s2 dan 2s1. Nah, ada angka 2 di sini, maka nilai n kecilnya atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 2. Kemudian kita menentukan bilangan kuantum azimutnya atau L kecilnya, yaitu dia 2s1, maka orbital S sama dengan 0, berarti L sama dengan 0. Begitu. Kemudian menentukan bilangan kuantum magnetiknya. Karena dia di orbital S, maka gambaran orbitalnya seperti ini. Karena hanya satu gambar orbitalnya, angkanya hanya 0. Ini ya, angkanya 0 di sini, maka kita buat di sini 0. Yang mau diisi adalah iya 1, maka kita isi 1 seperti ini. Oleh karena yang terakhir kita isi di 0, maka nilai M-nya sama dengan 0.
Kemudian untuk menentukan S-nya, kalau dia tanda panahnya ke atas, maka positif setengah. Kalau tanda panahnya ke bawah, maka negatif setengah. Maka nilai S-nya sama dengan positif setengah. Seperti itu. Nah, sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini tentang materi bilangan kuantum. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Terima kasih.